Bon. Yang bon. Assalamualaikum Pak Jafar. Waalaikumsalam. Senang sekali pada siang hari ini kita berikan untuk bisa berjumpa kembali dengan Bapak untuk dilakukan pendampingan individu yang ketiga. Semoga Bapak dan kita semua selalu dalam keadaan sehat sehingga bisa menuntaskan kegiatan pembentukan gunung penggerak ini sampai tuntas nanti. Semangat doa saja ya. Siap. Pak Jafar Sulti, pertama untuk pendampingan tiga ini kita nanti akan membahas dan berdiskusi tentang refleksi hasil survei umpan balik 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak. Itu yang pertama. Kemudian kita nanti akan berdiskusi tentang rencana penerapan pembelajaran sosial konvensional. Kemudian nanti yang ketiga itu keterlaksanaan tahapan kerja, dan nanti terakhir kita akan melakukan diskusi tentang kegiatan. Nah, kita bisa mulai Pak ya, yang pertama. Pak Jafar, ini kita kan sudah berjalan beberapa bulan. Kita sudah sampai pada modul belajar pada modul 2.3 di modul 2. Jadi ada dua modul 2.1, 2.2 dan 2.3. Di 2.1 kita belajar tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian di modul 2.2 kita belajar tentang kompetensi sosial emosional (KSE), pembelajaran sosial emosional. Kemudian yang ketiga di modul 2.3 kita belajar tentang coaching, coaching untuk supervisial. Jadi ada 3 modul. Nah, untuk 1 bulan terakhir setelah Bapak belajar daring di modul 2 ini, apa yang progres yang sudah dilaksanakan, kemudian apa ada tantangan, ada hambatan, dan termasuk langkah-langkah apa yang sudah Bapak lakukan untuk 1 bulan terakhir ini. Jadi ada progres apa yang sudah Bapak lakukan capai, kemudian apa ada tantangan, apa ada hambatan, atau mungkin sudah melakukan langkah-langkah untuk mengatasi itu. Pembelajaran daringnya kita. Ya. Terima kasih waktunya Pak. Adapun progres yang kita laksanakan ini, pertama di bagian akhir kita praktek langsung untuk coaching. Alhamdulillah saya awalnya mengira bahwa proses coaching itu sama hanya dengan konsep. Bahkan praktek awal saya juga memfasilitasi teman coaching itu dengan solusi. Tapi setelah membaca modul di 2.3 dan pendampingan yang ada, alhamdulillah ada keterbukaan bahwasanya proses coaching di sini kita hanya dituntut untuk bisa menggali pertanyaan dengan baik, itu dengan pertanyaan yang baik. Alhamdulillah mulai ada keterbukaan di situ tentang pemahaman prinsip coaching. Untuk yang lain selain itu masih ada untuk pembelajaran daringnya, apa ada kesulitan? Pembelajaran daring selama ini alhamdulillah lancar. Hanya saja mungkin perlu penyesuaian waktu saya untuk lebih aktif lagi. Mungkin 15 menit sebelum dimulai, kadang memang saya akui masuknya pas atau sebelumnya gitu. Baik Bapak, jadi
saya mengapresiasi baik, jadi ada perkembangan, ada progres yang sudah dilakukan oleh Bapak, dan alhamdulillah sangat baik. Saya berharap tetap semangat untuk terus mengikuti ini Pak ya. Insya Allah Ya, tetap baik. semangat. Sekarang untuk yang refleksi 360 derajat umpan balik dari Bapak sendiri, kemudian yang diisi oleh kepala sekolah, umpan balik yang dari teman sejawat maupun yang dari siswa, itu pas sudah sudah dimasukkan di SMPS, di scan apa ditentang di situ? Oh, kalau yang sudah ditentang sudah. Iya, jadi itu nanti kalau ada ya minta konfirmasi saya. Yang Nah, berikutnya apa yang di LNS? yang berikutnya kalau ada. Ya, berikutnya ada. Nah, sekarang begini Pak, dari umpan balik itu yang 360 derajat itu, terutama ada kaitannya dengan kompetensi Bapak sebagai guru penggerak. Nah, ada 4 itu Pak. Jadi ada salah satunya misalkan untuk peningkatan kompetensi diri, pengembangan diri, ada kolaborasi, inovasi, dan sebagainya itu dari hasil umpan balik yang dilakukan oleh kepala sekolah, teman sejawat, siswa, dan Bapak sendiri. Nah, itu kira-kira ada nggak yang Bapak sudah merasa ini yang kelebihan saya, kemudian juga ada mungkin yang harus dikembangkan lagi. Kemudian setelah dikembangkan atau hal-hal yang perlu dikembangkan, ada nggak? Alhamdulillah dari semuanya itu responnya positif, hanya saja Ya. peningkatan yang pertama ini untuk kalau saya bicara ini nadanya rendah itu mungkin jadi salah. Kemudian nilai kolaboratif itu saya tingkatkan. Nilai kolaboratifnya. Iya, basicnya saya itu orangnya pemalu, makanya perlu lagi ditingkatkan sama. Nah, jadi hal itu yang masih perlu ditingkatkan. Betul. Untuk tadi disampaikan masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan. Kira-kira sudah menemukan langkah-langkahnya, apa yang saya harus lakukan untuk mengembangkan dirinya, untuk bagaimana saya bisa berkolaborasi dengan baik. Kira-kira sudah ada di pikiran Bapak apa yang akan saya lakukan? Sudah ada. Yang pertama untuk penyaringan suara saya memang perlu latihan, karena perlu latihan dan insya Allah banyak berkesempatan dengan teman-teman untuk ngobrol apakah suara saya sudah cukup volumenya atau tidak. Yang kedua untuk kolaborasi ini saya dianjurkan untuk sering banyak ngobrol, sering banyak interaksi dan juga sering latihan juga dalam peningkatan nilai kolaborasi. Kaitannya dengan ini tadi mungkin kan ada komunitas praktisi. Nah, selama ini komunitas praktisinya sudah jalan. Nah, berarti kan mungkin kan kalau Bapak nanti bisa mengaktifkan diri di komunitas praktisi itu seperti itu, mungkin itu ya Pak. Siap. Nah, sekarang jadi kemampuan salah satu di kolaborasi yang perlu ditingkatkan. Nah, Bapak sudah menemukan solusi tadi sudah ditingkatkan. Baik Bapak, sekarang kita ke diskusi berikutnya untuk penerapan pembelajaran sosial emosional. Ini ada di modul 2.2 kan Pak. Kira-kira menurut Bapak setelah belajar di modul 2.2, apa sih sebenarnya menurut Bapak pemahamannya tentang kompetensi atau pembelajaran sosial emosional itu menurut Bapak seperti apa? Sosial menurut hemat saya itu untuk sosial emosional kita memang perlu memberikan asas positif kepada anak-anak, terutama dalam masalah memberikan pembelajaran yang sekiranya itu tetap berpacu pada anak, tapi tidak lantas kita memanjakan mereka. Tapi nilai yang perlu kita tanamkan untuk sosial emosional adalah anak nantinya diharapkan untuk bisa
berinteraksi juga untuk bisa memanage keadaannya, juga mereka paham betul. Nah, paham betul di mana koridornya gitu. Ya. Kaitannya dengan ini sosial dan pertama emosionalnya yang dimaksud di sini emosional yang terhadap diri siswa atau terhadap diri kita sendiri sebagai guru, apa untuk semuanya juga? Untuk semuanya. Jadi di anak juga perlu dibikinkan dan dilatih bagaimana pembelajaran yang berbasis emosional. Begitu juga kita sebagai guru itu siswa juga, untuk teman-teman sejawat dan rekan-rekan komunitas juga kan seperti itu. Harapannya terakhir kan seperti apa Pak sebenarnya? Emosional itu apa sih? Harapannya kita dapat mengontrol atau dapat mengembangkan emosi yang awalnya terdapat. Ujung-ujungnya itu kan untuk menjadi pembelajaran kita itu menjadi menyenangkan, kemudian merasa nyaman sehingga bisa memperoleh hasil gitu kan Pak. Tujuannya seperti itu, hasil yang baik, anak-anak kemudian bisa berbudaya positif. Seperti itu betul Pak? Iya, Itu sudah dilaksanakan nggak Pak kira-kira pembelajaran sosial emosional? Ya, kadang memang saya praktekkan atau demonstrasikan apa-apa yang sudah dilakukan dari kegiatan. Berarti Bapak sudah sempat merencanakan pembelajaran yang menekankan kepada sosial emosional? Sudah membuat Pak? Sudah. Jadi ada di modul itu kan sudah ada contoh-contohnya, kita tinggal mengadopsi seperti itu. Baik Bapak, terima kasih. Jadi Bapak sudah menerapkan sangat luar biasa, sudah sesuai dengan yang kita harapkan setelah Bapak mempelajari modul 2 di T2. Harapannya itu yang kita harapkan. Terima kasih Bapak, luar biasa sekali. Nah sekarang kita berlanjut ke diskusi berikutnya. Di Lokakarya 2, ketika di Lokakarya 2 kita sudah mempresentasikan tahapan bagja untuk membawa perubahan kepada diri kita dan pada diri sekolah. Kita kemarin di Loka 2 kan mempresentasikan, ini saya punya misi seperti ini untuk sekolah. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Bapak, apakah visi misi atau perubahan yang dilakukan oleh tahapan bagja itu sudah dilaksanakan? Apakah ada tantangan dan hambatan atau bagaimana? Sudah dilaksanakan, hanya saja mungkin ada beberapa tantangan Pak. Terutama kemarin setelah diskusi kami itu menemukan alangkah baiknya teman-teman perlu dikerucutkan kembali, tidak hanya pada komunitas besar, tapi ini ada fokus tertentu yang nantinya bisa lebih konsen dan terarah. Seperti itu ya, untuk apa tahapan bagja ini. Jadi untuk itu kan perlu ada yang ditingkatkan. Nah, untuk punya Bapak sendiri yang menggunakan tahapan bagja, kira-kira tahapan apa Pak yang sudah Tahapan dalam pelaksanaan, karena kebetulan itu peningkatan keterampilan menulis yang saya canangkan, maka di sana perlu ketika memberikan pelatihan kepada anak itu harus memang betul-betul anak yang suka, dan anak yang tidak suka terhadap kegiatan menulis mungkin bisa dialihkan ke kegiatan yang disesuaikan dengan minat dan kesukanya. Jadi itu semua sudah dilakukan ya Pak ya. Baik Bapak, sangat luar biasa. Bapak sudah melakukan itu semua. Terima kasih Bapak ya. Jadi semuanya sudah sangat luar biasa. Di akhir sesi kita ini ada yang perlu saya tanyakan pada Bapak dan mohon untuk bisa disampaikan refleksinya selama pelaksanaan pendampingan individu. Menurut Bapak, bagaimana pelaksanaan pendampingan individu ini yang sudah kita lakukan? Menurut Bapak bagaimana? Menurut saya sangat terbentukkan dan saya merasa senang sekali, terutama bisa didampingi oleh dosen di sini. Saya merasa ada chemistry yang lebih erat, kemudian ada
ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan. Yang jelas ini untuk kedepannya saya berharap tidak bosan untuk memberikan pendampingan kepada saya selaku CDP. Jadi menurut Bapak dari pendampingan ini sangat perlu dan memang benar-benar ada manfaatnya gitu Ya, Pak? sangat dirasakan oleh saya. Terima kasih Bapak. Ya, kemudian nanti di PI 4 di pendampingan individu yang keempat, kita akan melakukan observasi kelas. Observasi kelas yaitu ketika Bapak mengajar yang melaksanakan RPP yang sudah Bapak buat. Jadi nanti Bapak setelah ini untuk bisa menyusun RPP yang di dalamnya ada unsur atau berbasis pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada unsur sosial emosionalnya juga, kemudian juga ada budaya positif, jadi menggunakan karakter yang baik, budaya positif dan baik di situ. Nah, apa nanti bisa buat, kemudian bisa juga mengambil contoh-contoh yang ada di LS atau di judul sebagai contoh RPP yang mengandung 4 tadi, 3 unsur tadi. Kemudian Bapak sebelum PI 4 itu koordinasi dengan PP. Jadi ini yang dibuat, dikirim ke PP, nanti PP akan memberikan pandangan. Apakah ini sudah bagus, apakah perlu tambahan, perlu revisi, perlu perbaikan. Nah, itu nanti yang akan dipakai ketika pendampingan 4 di saat kegiatan itu kita melakukan observasi di kelas. Seperti itu Pak. Jadi kegiatan kita nanti seperti itu. Ya, mungkin sekitar bulan Maret atau Siap. Nah, itu Bapak. Jadi kita sudah di akhir diskusi kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas semua perhatiannya dan kerjasamanya. Semoga kita sekali lagi diberi kesehatan dan tetap semangat untuk bisa mengikuti kegiatan pendidikan calon guru penggerak ini sampai kita sampai, dan semoga Bapak sukses ke depannya, bisa tuntas dan berhasil mengikuti kegiatan ini sampai diperolehnya sertifikat sebagai guru penggerak. Terima kasih Bapak, terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.